Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mencoba untuk memberikan suatu gambaran atau contoh penggunaan dari rancangan ini. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui atau memiliki satu tabel sumber keragaman. Nah, di dalam rancangan faktorial, sumber keragamannya menjadi perlakuan, kemudian ada faktor A, ada faktor B, kemudian interaksi antara faktor A dan faktor B. Nah, saya kira galat dan total ini ada pada semua rancangan yang kita pelajari saat ini ya. Jadi ada perlakuan, ada total, ada galat. Kalau kemarin mempelajari rancangan acak kelompok, jadi ada perlakuan, ada kelompok, ada galat, ada total. Kemudian ketika mempelajari rancangan bujur sangkar Latin, ada perlakuan, ada baris, ada kolom, ada galat, ada total. Nah, giliran rancangan faktorial, ada perlakuan, ada faktor A, faktor B, kemudian interaksi antara faktor A dan faktor B. Kemudian derajat bebas kita sudah dapatkan rumus-rumusnya. Kemudian jumlah kuadrat. Nah, ini jumlah kuadrat ini rumus-rumusnya digambarkan di sini, dan saya kira ketika kita menguasai bagaimana penghitungan jumlah kuadrat pada rancangan acak lengkap, rancangan bujur sangkar Latin, rancangan acak kelompok yang telah kita pelajari sebelumnya, ini akan menjadi lebih mudah. Nah, mari kita membuat suatu contoh ya. Jadi misalkan kita ingin meneliti pengaruh penggunaan suatu zat, katakanlah mungkin bagi THP, pengaruh penggunaan suatu zat ya. Mungkin THP adalah bahan untuk mengempukkan daging ya, misalnya. Kalau misalnya BDP, katakanlah zatnya itu adalah pupuk ya. Dan jadi saya ingatkan bahwa kalau perancangan faktorial, maka pengaruhnya itu lebih dari satu. Jadi pengaruh penggunaan zatnya bisa bahan untuk mengempukkan daging, bisa pupuk kalau di THP, kemudian dan apa ya, dannya misalnya katakanlah konsentrasi, dan konsentrasi dari zat itu ya. Kalau misalnya bahan pengempuk daging misalnya 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm. Pupuk misalnya juga seperti itu. Berapa gram per liter atau ppm ya. Misalnya katakanlah ppm terhadap apa? Kalau misalnya THP mungkin terhadap nilai. Jadi dikasih responden untuk menilai bagaimana keempukannya ya. Jadi nilai keempukan. Atau kalau di BDP terhadap katakanlah jumlah keragenan. Misalnya berapa gram per kilogram rumput laut. Jadi ini contoh. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa dari judulnya suatu penelitian rancangan faktorial itu ditandai dengan adanya dan di sini. Jadi pengaruh penggunaan
zat A itu sebagai faktor 1 atau faktor A, dan konsentrasinya ini ya itu faktor B terhadap apa. Jadi misalnya kita memiliki atau merencanakan penelitian itu dengan penggunaan zat, jenis zatnya misalnya terdiri dari 2 jenis ya, dan kita sebutlah itu sebagai faktor A ya, faktor A. Nah, kalau 2 jenis berarti ada A1, ada A2. Nah, kemudian konsentrasi, nah kita pilih misalnya ada tiga level. Misalnya kita sebutlah 10, 20 dan 30. Nah, kemudian kita ya kasih simbol lah, misalnya itu akan menjadi B1, B2 dan B3. Jadi B1 10 ppm, B2 yang 20 ppm, dan B3 yang 30 ppm. Kemudian kita juga harus merencanakan berapa ulangannya. Nah, ulangannya misalnya katakanlah 4 kali. Nah, ini berarti kita bisa menghitung ini berapa banyak unit percobaan yang kita butuhkan. Kalau di BDP berapa misalnya kolam, berapa petak kolam terpal kalau misalnya ingin menumbuhkan rumput laut di kolam terpal yang diisi dengan air laut. Nah, berarti kita akan memiliki 2 faktor, yaitu A1. Nah, kemudian A1 ini akan berkombinasi dengan B1 ya, kemudian B2, kemudian B3. Jadi nanti ini kita akan memiliki kombinasi A1 ke B1, A1 ke B2, A1 ke B3. Nah, kemudian masing-masing A1 B1, A1 B2, A1 B3 ini itu akan diulang sebanyak 4 kali. Ya, diulang sebanyak 4 kali. Jadi akan ada A1 B1 ulangan 1, A1 B1 ulangan 2 ya, A1 B1 ulangan 3, dan A1 B1 ulangan 4. Jadi ini gambarannya. Nah, B2 akan seperti itu juga. Jadi A1 B1 ulangan 1, A1 B1 ulangan 2, A1 B1 ulangan 3, A1 B1 ulangan 4. Di A1 B2 ada juga ulangan 1, 2, 3, 4. A1 B3 juga ada ulangan 1, 2, 3, 4. Nah, demikian pula kalau kita membuat yang A2. Yang A2 ini juga akan menghasilkan variasi atau kombinasi terhadap A1 terhadap B2, B1, B2 dan B3. Nah, jadi di sini juga akan menghasilkan kombinasi
B1, B2, dan B3. Nah, kemudian masing-masing lagi ini akan diulangi lagi sebanyak 4 kali, karena setiap variasi atau kombinasi itu diulang sebanyak 4 kali. Ya, jadi kita akan menemukan atau mendapatkan variasi sebanyak, ya kalau ingin dihitung, A-nya ada 2, kemudian B-nya ada 3, kemudian ulangannya ada 4. Berarti ini dari faktor A kali faktor B kali ulangan, sehingga seluruh unit percobaan akan berjumlah 2 kali 3 6, 6 kali 4 24. Jadi ada 24 unit percobaan. Jadi dari ke 24 unit percobaan ini kemudian kita acak, ya. Jadi misalnya A1 B1 ulangan 1, A1 kita catat semua ini, A1 B1 1, A1 B2 2, dan seterusnya ke 24 unit ini kita acak yang paling sederhana metodenya, ya dengan metode yang seperti argisan itu. Yang lebih modern bisa pakai bilangan acak, atau ada beberapa software di Android itu bisa kita gunakan, yang biasa digunakan ibu-ibu untuk arisan, ya. Nah, itu untuk menentukan bagaimana pengaturan atau bagaimana peletakan dari setiap kombinasi percobaan ini. Jadi misalnya A2 B2 ulangan 3 diletakkan di mana, itu tergantung dari pengacakan. Nah, misalnya kita sudah melakukan percobaan, kita menggunakan jenis pupuknya dari faktor A itu sebanyak 2 jenis, kemudian konsentrasi 3 level, misalnya 10, 20, 30 ppm, ulangannya juga 4 kali, kemudian kita pelihara rumput lautnya, kemudian setelah itu kita ukur keragenannya, berapa jumlah keragenan untuk setiap 1 kilogram rumput laut. Nah, misalnya dari percobaan itu kita kemudian menemukan data, anggaplah seperti ini. Jadi kita bikin data saja yang tidak susah, ya. Kita bikin saja data-data yang mudah. Misalnya untuk A1 di sini ulangan, ya. Jadi katakan di sini ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4. Kemudian di sini juga ada A2 ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ya. Nah, taruhlah seperti itu misalnya. Nah, kemudian jenis zatnya, konsentrasinya ada B1, kemudian ada B2, kemudian ada B3. Ya. Nah, kemudian taruhlah misalnya kita setelah kita melakukan percobaan, kita mendapatkan di sini, kita acak saja, ya.
sembarang saja kita tulis. Misalnya untuk sat A dengan 10 ppm pada ulangan 1 ternyata keragenannya dapat 2,3 gram misalnya dalam 1 kilo. Kemudian A2 pada konsentrasi 10 ulangan 2 misalnya 2,4 ya. Taruhlah misalnya angka-angkanya itu ya. Kemudian ya supaya cepat kita ambil saja data dari sini misalnya ya. Nah misalnya kita sudah dapatkan angka seperti ini ya, ada 2, 4, 6, kemudian ya data sudah kita peroleh seperti ini. Nah selanjutnya data-data yang kita peroleh ini kita ubah atau hitung penampilannya dalam tabel yang lain. Jadi kita ubah tampilannya menggunakan tabel yang lain karena apa? Supaya yang kita tadi tuliskan di sini bisa kita dapatkan ya. Jadi kita dapatkan faktor A, kita dapatkan faktor B, kemudian kita dapatkan perlakuan. Nah untuk mendapatkan itu maka tabel hasil yang ini kita modifikasi sedikit untuk mendapatkan jumlah dari masing-masing faktor. Ya. Jadi pertama saya ingin tahu berapa jumlah dari ulangan 1, 2, 3 sampai 4 ini. Karena itu kita insert ini, kemudian total dari ulangan 1 sampai 4 ini kita hitung. Caranya ya kita cari di operasional Excel itu, kita letakkan dulu kursor di tempat di mana hasilnya ingin diletakkan, kemudian kita klik icon jumlah ya. Nah berarti ini jumlah dari data di ulangan 1 sampai ulangan 4. Kita enter. Nah inilah jumlahnya ternyata 9,5. Kemudian kita seret ke kanan. Nah itu akan menunjukkan rumus yang ada di sebelah kiri ini terkopi ke kanan, sehingga semuanya menghasilkan data jumlah dari data ulangan 1 sampai ulangan 4. Nah di sini juga untuk A2 kita hitung berapa jumlah dari ulangan 1 sampai ulangan keempat. Jadi kita letakkan kursornya di tempat di mana hasilnya diharapkan akan muncul, kemudian kita klik icon tambah, kemudian kita enter. Nah jumlahnya 5,5. kemudian kita seret rumusnya ke kanan sehingga rumusnya terkopi, sehingga diperolehlah nilai-nilai dari ulangan 1 sampai ulangan 4. Nah data-data ini menunjukkan tabel ini akan berguna untuk penghitungan jumlah kuadrat perlakuan. Nah sekarang selanjutnya kita akan menyiapkan data untuk memperoleh atau menghitung jumlah kuadrat faktor ya.
Jadi di ini saya ulangi, ini untuk mendapatkan JK perlakuan. Jadi tabel ini berguna untuk mendapatkan atau menghitung JK perlakuan. Selanjutnya ini untuk mendapatkan JK faktor. Jadi yang kita masukkan di sini adalah A1 kemudian A2. Sementara di sini B1, B2, B3. Nah, di sini kita pindahkan data yang ada di tabel sebelumnya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah berapa data, berapa angka dari interaksi A1 dengan B1. Nah, A1 dengan B1 ini jumlahnya 9,5. Di sini kita tulis 9,5, kita pindahkan datanya. Nah, untuk A1B2 ini 16,5. Jadi kita pindahkan 16,5. Kemudian A1 dengan B3 jumlahnya 22. Jadi kita masukkan 22. Kemudian A2 dengan B1 ini A2 dengan B1. A2 B1 nilainya 5,5. Jadi kita tulis 5,5 di sini. Kemudian A2 dengan B2, A2 dengan B2 ini nilainya 11. Maka kita tulis 11 di sini. Kemudian A2 dengan B3, A2 dengan B3 nilainya 19. Jadi di sini kita tulis 19. Nah, kemudian kita hitung berapa total dari B1 ini. Jadi untuk faktor B1 jumlahnya ya sama tadi, kita menggunakan ikon tambah yang ada di sini. Jadi kita letakkan kursornya dulu di sini, baru kita klik ikon tambah ini. Nah, kemudian sudah ada lingkaran, berarti yang ke bawah ini adalah jumlah dari 9,5 dengan 5,5, dapat nilai 15. Kemudian untuk mengcopy rumus ini ke arah kanan, kita letakkan kursor sampai terbentuk tanda plus, kemudian kita klik dan kita drag, kita seret ke kanan, maka ini rumus itu akan dikopi ke kanan, sehingga untuk kolom B2 dan kolom B3 juga diperoleh jumlah total. Nah, kemudian kita juga menghitung berapa nilai dari faktor A atau total dari faktor A. Jadi kita letakkan kursor di sini, kemudian kita klik icon sum, icon jumlah. Nah, kemudian dari B1, B2, B3, artinya semua kolom nilai yang terdapat di baris A1 itu kemudian dijumlahkan, kemudian di enter. Nah, didapatlah nilai 48. Nah, untuk baris A2, nah kita tinggal mengcopy rumus dengan cara meletakkan kursor sampai di sudut kiri bawah, kanan bawah ini sampai terbentuk tanda plus. Kemudian kita drag, jadi kita tekan kursornya, mouse-nya, kemudian kita seret ke bawah sehingga rumus yang di atas tercopy ke bawah, sehingga untuk total A2 juga kita sudah dapatkan 35,5. Nah, inilah. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki 3 tabel yang akan kita gunakan untuk menghitung jumlah kuadrat untuk perlakuan, jumlah kuadrat total, dan jumlah kuadrat untuk setiap faktor. Nah, jadi yang kita hitung di sini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Nah, jumlah kuadrat
perlakuan, kemudian ada jumlah kuadrat total ya. Nah, seperti biasanya yang pertama kita hitung adalah jumlah kuadrat total. Nah, jadi seperti biasanya yang pertama-tama kita hitung adalah berapa faktor koreksi. Nah, jadi faktor koreksi yaitu total general kuadrat dibagi dengan jumlah seluruh unit perlakuan. Nah, jadi kita harus tahu berapa jumlah dari semua ini. Jadi kita harus tahu berapa jumlah dari semua yang berwarna kuning ini. Nah, caranya untuk mendapatkan jumlah itu ya berarti di sini kita harus mendapatkan berapa nilai kekanannya ya, berapa total nilai yang ke kanan. Jadi nilai barisnya ya, berarti kita menggunakan lagi rumus yang tadi. Nah, ini kita mesti hati-hati karena ternyata dia mengambil nomor ulangan, padahal nilai yang sebenarnya mulai dari kolom C ini ya. Nah, karena itu di sini kita harus koreksi B3 dirubah menjadi C3, jadi C3 sampai E3, jadi C, D, E. Kemudian kita enter. Nah, kemudian 12 inilah jumlah dari kolom B1, B2, dan B3. Kemudian kita copy rumusnya dengan menyeretnya ke bawah, sehingga kita dapatkan baris yang kanan ini adalah total dari setiap baris yang ada. Nah, kemudian total dari semua baris ini kita jumlahkan lagi ya, kita cari tahu lagi berapa jumlahnya. Nah, dapat 83,5. Inilah yang biasa kita sebut sebagai total general ya. Inilah yang kita sebut sebagai total general 83,5. Nah, kemudian yang pertama kita hitung adalah faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya adalah total general kuadrat bagi jumlah seluruh unit ya, jumlah seluruh unit percobaan. Jadi sama dengan total generalnya berapa, 83,5. Nah, kemudian 83,5 ya di baris untuk rumus ini total generalnya dikuadratkan. Di kuadrat itu kalau di Excel yaitu kita menggunakan yang modelnya ini ya, yang kalau di atasnya 6 ya, shift 6 ya, jadi pangkat 2. Jadi total general kuadrat ya kita kurungkan ini, kemudian dibagi dengan jumlah unit. Nah, tadi kita sudah menghitung unit. Berapa tadi unitnya? Unitnya adalah 24. Dari mana tadi angka 24 ini? Dari jumlah banyaknya faktor A kali banyaknya faktor B kali jumlah ulangan ya. Jadi 2 kali 3 kali 4, 2 kali 3 6 kali 4 24, jadi ada 24 unit. Maka ini bagi dengan 24 ya. Oke.
kita peroleh nilai 290,5104. Jadi total general kuadrat per jumlah seluruh unit percobaan itu di klik F11 ini ya, tempat di mana sel yang jadi total general itu ada. Kemudian di pangkat 2 dengan sip 6 ini kemudian dibagi 24, didapatkanlah nilai 290,5104. Nah, kemudian kita menghitung, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat perlakuan atau jumlah kuadrat total ya. Biasanya yang pertama kita hitung itu adalah jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat total itu adalah jumlah semua data dikuadratkan ya, jadi semua sum square jumlah semua data dikuadratkan kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi yang dia maksud jumlah kuadrat total adalah jumlah kuadrat dari semua data ya yang ada di kuning ini kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, bagaimana mendapatkan jumlah kuadrat itu? Jumlah kuadrat ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai sum square. Nah, untuk menghitung sum square itu sudah tersedia di Excel, di mana dicari di fungsi yang ada di Excel. Kita klik fungsinya, nah kemudian kita cari di all, kemudian kita cari sum square yang SUMSQ ya. Nah, kita cari, nah kita dapat ini sum square SUMSQ. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini adalah kemudian setelah muncul ini kita klik ini, kemudian kita select data yang akan kita hitung sum square-nya. Nah, karena jumlah jika total adalah semua data yang dikuadratkan, maka kita pilih semua data yang ada di sini. Kemudian setelah data terpilih kita klik kembali ini. Setelah itu kita oke. Nah, didapatkanlah angka atau jumlah total dari semua total data-data yang dikuadratkan tadi. Nah, tapi ini rumusnya belum selesai ya, karena ini harus dikurangi dengan faktor koreksi. Harus dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, kita letakkan tadi, saya ulangi ya, kita letakkan tadi kursor di mana kita ingin menyimpan hasil dari sum square dari total itu. Misalnya kita letakkan di sini ya. Kemudian kita mengklik fungsi yang ada di sini ya.
kemudian kita cari all, kita cari sum square ya. Nah, kita cari sum square. Nah, oke. Nah, kita dapatkan data seperti ini, kita dapatkan halaman atau page seperti ini. Kemudian kita klik, lalu kita pilih semua data yang akan dihitung sum square-nya ya. Ya, datanya semua yang kuning ini setelah kita select, kemudian kita klik yang ini, kita klik ya. Nah, setelah itu sudah masuk, kita klik OK. Maka datanya ada di tempat di mana kursor itu kita letakkan. Nah, tetapi ini baru nilai dari sum square-nya ya. Kita belum menyesuaikan dengan rumusnya. Nah, ini adalah jumlah, ini adalah nilai dari sum square-nya ya. Nah, sekarang padahal rumusnya adalah dikurangi faktor koreksi, maka ini dikurangi faktor koreksi, maka angka ini dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksi tadi yang ini, yang telah kita hitung sebelumnya, kemudian kita enter. Nah, inilah data JK total ya. Nah, kita sekarang sudah menemukan angka JK total ya. Jadi supaya mudah kita pindahkan saja ke sini, dari sini. Nah, kemudian JK totalnya ini. Kita sudah dapat data. Jadi ini adalah faktor koreksi, ini adalah JK total. Nah, kemudian setelah kita menghitung JK total, kita sekarang menghitung JK perlakuan. Nah, JK perlakuan dihitung dengan rumus yaitu sum square dari seluruh total perlakuan dibagi dengan jumlah ulangan kurangi faktor koreksi. Jadi ini JK sum square dari seluruh total perlakuan dibagi ulangan, kemudian kurangi faktor koreksi. Nah, kita letakkan kursornya di sini ya. Kemudian kita coba-coba untuk menghitung total perlakuan, sum square dari total perlakuan. Jadi kita klik lagi fungsi. Nah, tadi ketika kita mencari sum square, kita memilih all. Tetapi kalau kita sudah pernah menggunakan sum square sebelumnya, kita pilih jangan di all, tapi di most recently used. Nah, kemudian kita pilih sum square, kemudian OK. Nah, kemudian ini kita klik, lalu kita mengklik yang mana total dari semua perlakuan. Jadi ya ini total dari semua perlakuan, total dari
A1B1 adalah ini 9,5, kemudian A1B2 16,5, A1B3 sama dengan 22, kemudian masih ada lagi yaitu A2B1 5,5, A2B2 11, kemudian A2B3 19. Nah, karena dia terpisah, maka di sini kita pisahkan dengan titik koma ya, titik koma. Kemudian kita select lagi yang ini, kita select lagi total perlakuan A2B1, A2B2, A2B3 yaitu 5, 11 dan 19. Setelah itu kita klik yang ini, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, nah inilah hasil sum square dari seluruh total perlakuan. Tapi data ini baru sum square, maka kita harus bagi dengan ulangan kurangi dengan faktor koreksi. Maka kita letakkan kursor di sini, baru kita klik ketik sama dengan, kemudian kita klik sum square-nya tadi dari total seluruh perlakuan, kemudian dibagi dengan ulangan. Nah, ulangannya ada berapa? Ulangannya ada 4. Nah, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksi tadi yang mana? Ini faktor koreksi. Kemudian enter. Nah, inilah jika perlakuan. Jadi ini rumusnya. Nah, bisa kita lihat di fungsi bahwa ini rumusnya. Nah, sum square dari seluruh total perlakuan dikurangi jumlah ulangannya 4 dikurangi faktor koreksi letaknya di C4, dan inilah hasilnya 449, ya kita kasih tanda juga. Nah, setelah itu kita sudah punya JK total, kita sudah punya JK perlakuan. Sekarang kita cari JK faktor A ya. Jadi patokan kita ini ya, patokan kita adalah sumber keragaman untuk faktorial. Jadi ada JK perlakuan yang harus kita cari, JK total yang harus kita cari, kemudian JK faktor A, JK faktor B, kemudian JK interaksi, yaitu interaksi A dan B. Jadi sekarang kita mencari JK dari faktor A. Nah, JK faktor A, JKA itu dihitung dengan sum square dari total faktor A dibagi jumlah faktor B kali jumlah ulangan kurangi faktor koreksi. Jadi ini rumusnya. Jadi sum square dari total faktor A dibagi jumlah faktor B kali jumlah ulangan dikurangi faktor koreksi. Jadi kita cari dulu sum square dari total faktor A. Jadi kita kembali ke rumus Nah, kita tadi sudah menghitung jumlah dari setiap faktor. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa
total dari faktor A adalah 48 dan 35,5. Jadi selanjutnya kita letakkan dulu kursor kita di mana kita akan menyimpan hasil dari penghitungan sum square dari seluruh faktor A. Setelah itu kita meletakkan kursor kita di fungsi, di bagian fungsi di operasional Excel, kemudian kita klik Excel, kita klik fungsinya, kemudian kita pilih most recently used, kemudian kita pilih sum square. Oke. Nah, setelah muncul halaman ini kita klik ini, kemudian kita pilih data total dari faktor A dan total dari faktor A1 dan total dari faktor A2. Nah, sesudah kita pilih total dari faktor A1 dan total dari faktor A2, kita klik kembali yang ini sehingga muncul halaman fungsi tadi dari sum square itu, kemudian kita klik OK. Nah, ternyata datanya ada di sini ya. Nah, kita pindahkan dulu, kita gunting. Nah, kita pindahkan di sini, paste di sini ya. Jadi ini adalah data sum square dari total faktor A. Nah, kemudian ini kita ikuti berdasarkan rumus bahwa sum square dari faktor A, jadi kita pilih sum square dari faktor A, yaitu ada di C24, kemudian dibagi dengan jumlah faktor B dikali jumlah ulangan. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa di sini ketika mencari JKA, maka pembaginya adalah faktor B dikali ulangan. Jadi nanti kalau kita cari JKB, maka pembaginya adalah faktor B kali faktor A kali ulang. Jadi coba lihat, kalau ketika mencari JKA, maka pembaginya adalah faktor B kali ulangan. Nanti sebaliknya, kalau misalnya kita cari faktor B, maka pembaginya adalah faktor A kali ulang. Jadi sebaliknya ya. Jadi lawannya, mungkin bahasanya mungkin lawannya. Jadi kalau yang dicari ini kan ada A, ada B, kemudian ada ulangan. Jadi kalau yang dicari faktor A, pembaginya adalah B kali ulangan. Kalau yang dicari adalah B, maka pembaginya adalah A kali ulangan. Jadi lawannya lah. Nah, tadi kita tahu bahwa faktor B itu ada 3, ulangan ada 4 ya. Jadi ulangan faktor B ada 3, kemudian ulangan ada 4, berarti sama dengan 12 ya. Berarti C, kita langsung saja tulis 12, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Ya, mana faktor koreksinya? Ya, kita klik lagi, ini faktor koreksi tadi yang pertama kali kita cari, kemudian kita enter. Nah, inilah hasil dari JKA. Nah, sekarang kita cari JKB, jumlah kuadrat B ya, sama tadi sum square dari total faktor
dibagi jumlah faktor A kali jumlah ulangan kurang faktor koreksi. Jadi ya kita letakkan kursornya di sini, kemudian kita letakkan fungsi ini, kita klik fungsi, kemudian pilih most recently used, kemudian pilih sum square, kemudian OK. Setelah itu kita klik ini. Nah, sekarang kita cari tabel di mana tadi kita membuat kita kembali ke faktor tabel yang kita buat untuk menghitung faktor. Jadi faktor B berarti total faktor B adalah yang ini ya. Jadi kita klik dulu ini, baru kita pilih jumlah faktor B1 digabung dengan jumlah faktor B2 dan jumlah dari faktor B3, yaitu 15, 27,5 dan 41. Setelah itu kita klik ini lagi. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK. Nah, di sini inilah yang kita peroleh sebagai sum square dari faktor B. Nah, kemudian sum square dari faktor B ini harus dibagi dengan jumlah faktor A kali jumlah ulangan. Jumlah faktor A tadi itu berapa? Jumlah faktor, jadi A kali ulangan. Nah, jumlah faktor A tadi itu hanya 2 ya, A1, A2. Kemudian ulangan ada 4. Berarti di sini jumlahnya sama dengan 8. Jadi ini sama dengan, kita terapkan rumusnya. Jadi sum square dari total faktor B, jadi total faktor B, sum square total faktor B yaitu 2662,25 yang berada di sel C27 ya, dibagi, nah sesuai rumus yang saya tuliskan di sini, dibagi jumlah faktor A dikali jumlah ulangan. Nah, jumlah faktor A tadi ada 2, kemudian ulangan ada 4, jadi jumlahnya sama dengan 8. Jadi di sini dibagi dengan 8. Kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, cari lagi faktor koreksi yang tadi. Nah, yang mana tadi itu faktor koreksi? Nah, faktor koreksinya ini. Kita klik ini. Habis itu kita enter. Nah, inilah yang kita dapatkan sebagai jumlah kuadrat B. Ya apa? JK dari faktor B. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa dia menghendaki juga satu nilai, yaitu JK interaksi. Nah, ternyata JK interaksi itu dihitung dengan mengurangkan JK perlakuan kurang JK faktor A kurang JK faktor B. Nah, karena itu mari kita hitung JK interaksi. JK interaksi yaitu JKAB itu adalah jumlah kuadrat perlakuan. Jadi kita cari jumlah kuadrat perlakuan, JK perlakuan dikurangi JK faktor A
dikurangi jika faktor B. Maka ya jumlah kuadrat perlakuan yang mana tadi jumlah kuadrat perlakuan yaitu ini dikurangi dengan jumlah faktor A yaitu ini ya, saya belum kasih warna kuning ya, dikurang jumlah kuadrat B yaitu ini sama dengan ya kita dapatkan nilai 0,39 sekian. Berarti inilah jumlah kuadrat interaksi atau jumlah kuadrat AB. Nah, selanjutnya kita melangkah ke nah, coba kita lihat jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat perlakuan kita sudah peroleh, jumlah kuadrat A kita sudah dapat, jumlah kuadrat B kita sudah dapat, interaksi kita sudah dapat. Sekarang kita menghitung JK galak. JK galak rumusnya JK total kurang JK perlakuan. Nah, sekarang kita hitung JK galak. JK galak sama dengan JK perlakuan kurang JK JK total kurang JK perlakuan. JK total kurang JK perlakuan. Nah, JK total ya kita cari JK total. Nah, kita tadi sudah menghitung JK total yaitu 58, sekian. Jadi kita klik kurang JK total kurang JK perlakuan, berarti kurang dengan JK perlakuan. JK perlakuannya yang ini. Nah, kemudian kita enter. Nah, inilah JK galatnya. Kita sudah dapatkan JK galatnya 9,5625. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ternyata kita sudah temukan semua, kita sudah dapatkan semua. Jadi tugas kita selanjutnya tinggal memindahkan data-data itu ke sini. Ya. Mengenai penghitungan derajat bebas, nah ini bisa kita hitung setelah kita tahu rumus-rumus ini. Jadi derajat bebas untuk perlakuan interaksi jumlah perlakuan A kurang kali dengan jumlah perlakuan B. Ya, kita bikin satu tabel saja ya. Jadi biar saya tidak mengganggu rumusnya ya. Ya, DB. Nah, kita tahu bahwa A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 3, berarti 2 kali 3, kemudian kurang 1 sama dengan berarti 2 kali 3 6 kurang 1 5 ya. Nah, kemudian derajat bebas dari faktor A. Nah, kita tahu tadi faktor A itu hanya ada 2 ya. Saya ingatkan ini ya. Jadi faktor A ada 2, A1, A2 ya. Kemudian faktor A ada 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, faktor B ada 3, berarti B kurang 1 berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, kemudian interaksi A kurang 1 kali B kurang 1 berarti 1 kali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kemudian galak
A kali B dalam kurung R kurang 1. Nah, kita tahu A nya ada 2, B nya ada 3, kemudian R atau ulangan ada 4 kurang 1, sehingga dia menjadi 2 kali 3 6, kemudian 4 kurang 1 3, berarti 6 kali 3 sama dengan 18. 18 Pak. 18, sorry 16 ya. Kemudian total RAB. Nah, R itu replikasinya ada 4, A nya ada 2, kemudian D nya ada 3 kurang 1 sama dengan 23 Pak. Jadi berapa? 18. 24 kurang 1 sama dengan 23 Pak. Betul, 23. betul. Oke. Nah, jadi kita sudah punya data-data ini. Nah, inilah yang kemudian kita masukkan di dalam tabel sumber keragaman. Jadi kuncinya sebenarnya adalah untuk setiap rancangan, jenis rancangan terdapat tabel keanekaragaman, sumber keragaman yang berbeda ya. Jadi kalau kita keluarkan tabel sumber keragamannya, kita bisa menghitung dengan lebih mudah ya. Nah, baiklah, saya pindahkan ini ke sebelah, ke sheet yang ini tadi ya. Ya, mungkin di mana ke ini lebih mudah. Kita taruh saja mungkin di sini. Ya. Nah, jadi kita ganti sekarang, karena ini insya Allah saya kasih nanti Excelnya ya, sehingga Anda bisa melihat mengambil data ini ya. Jadi kita pindahkan saja ini, rubah ini menjadi 5, kemudian rubah ini menjadi 1, ini 2, ini 2, kemudian ini 18 sesuai hitungan kita tadi, kemudian ini 23 ya. Nah, kemudian berarti ini sudah tidak ada ya, ini sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Kemudian jumlah kuadratnya kita pindahkan datanya. Nah, jumlah kuadrat perlakuan kita pindahkan datanya. Mana tadi jumlah kuadrat perlakuan? Nah, kita cari. Nah, jumlah kuadrat perlakuan sama dengan ini, kita select baru enter. Nah, habis itu nilainya berpindah ke sini ya. Jumlah kuadrat perlakuan sama dengan ini. Kemudian jumlah kuadrat faktor A ini kita jadi dengan enter tadi, data itu pindah ke sini ya. Kemudian kita cari lagi jumlah kuadrat faktor A. Jadi kita select di kolom jumlah kuadrat faktor A, kemudian kita klik, kita enter sama dengan kita ketik sama dengan, kemudian kita cari di kolom, di baris dan kolom mana nilai dari JK faktor A. Nah, kita cari
JK faktor A. Nah, JK faktor A ini ya kita klik, baru kita enter. Nah, otomatis begitu kita enter, dia langsung nilainya masuk di sini. Nah, selanjutnya JK faktor B. Jadi kita select lagi JK faktor B, kemudian kita ketik sama dengan, kemudian kita cari di bagian mana, di kolom dan baris mana tadi nilai yang memuat nilai hasil penghitungan JK dari faktor B. Nah, kita cari. Jadi Anda tinggal mencari. Nah, JK faktor B tadi ini ya, JK faktor B yaitu ini. Ya, saya enter, begitu diselect baru enter. Nah, otomatis di kolom tadi itu sudah masuk nilainya. Jadi begitu caranya ya. Kemudian JK interaksi AB. Nah, saya select lagi ini di kolom JK jumlah kuadrat dari interaksi AB, kemudian saya klik sama dengan, habis itu saya cari lagi di bagian mana atau di kolom baris mana JK interaksi itu saya letakkan. Nah, ini JK interaksi A dan B ini sudah ketemu, makanya tadi saya kasih warna-warna kuning supaya memudahkan kita ketika mencarinya. Kemudian diselect, dipilih, kemudian enter, maka otomatis jumlah kuadrat AB itu otomatis ada sudah berpindah ke kolom ini. Kemudian JK galat. Nah, JK galat caranya tadi sama, kita select, kita letakkan kursor di sini, kemudian kita ketik sama dengan, maka lalu kita cari di mana letak JK galat itu kita simpan tadi. Nah, kita cari JK galat ada di mana. Nah, JK galat kita taruh di sini. Kita select, pilih, baru enter. Otomatis nilai itu berpindah ke JK galat. Nah, sekarang JK total. JK total ya sama, kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, baru kita cari di mana tadi kita menyimpan JK total. Nah, ternyata JK total ada di sini 58, sekian. Kita klik baru enter. Nah, setelah kita enter, otomatis JK totalnya sudah berpindah nilainya ke sini. Nah, kemudian KT, kita menghitung kuadrat tengah. Nah, kuadrat tengah itu punya satu rumus umum, JK per DB. Jadi ini bagi dengan DB. Jadi di baris yang sama, JK bagi DB di baris yang sama. Jadi ini saya klik sama dengan, kemudian JK yang ini dibagi dengan DB yang ini. Jadi di baris yang sama. Jadi JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Kemudian enter. Jadi saya tuliskan rumusnya di sini ya, bahwa KT itu sama dengan JK per DB. Itu rumus umumnya. Nah, bagaimana dengan KT dari faktor A sama JK per DB. Di sini juga selalu JK per DB. Nah, seperti, nah kita bisa
mengcopy rumus dari halaman dari sini tadi, baris yang ini, sehingga kita tidak perlu setiap saat misalnya mengetik JK per dB ya. Dengan mengklik ini kemudian kita letakkan kursor sampai membentuk simbol positif, kemudian kita seret ke bawah. Nah, rumus tercopy. Nah, inilah hasil untuk KT. Jadi kita sekarang kita sudah mendapatkan nilai kuadrat tengah dari masing-masing sumber keragaman ini. Nah, kemudian bagaimana dengan F hitung? F hitung itu punya rumus umum KT apapun. Jadi saya kasih saja bintang-bintang ya, KT apapun, KT bintang-bintang begitu. Kuadrat tengah dari apapun selalu dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, jadi F hitung dari perlakuan sama dengan kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Enter. Jadi ingat, KT apapun selalu dibagi dengan KT galat. Jadi di sini sama dengan KT dari A dibagi dengan KT dari galat. KT dari galat 0,53125. Enter. Kemudian untuk faktor B, KT dari faktor B dibagi dengan KT galat. Jadi apapun pembilangnya, penyebutnya selalu KT galat. Jadi apapun KT-nya selalu dibagi dengan KT galat. Jadi ini KT interaksi dibagi dengan KT galat. Nah, ini. Nah, kemudian kita mencari F tabel. Nah, bagaimana melihat F tabel? Ya, cara melihat F tabel seperti ini juga, kurang lebih sama dengan ini. Jadi dB apapun selalu dipasangkan dengan berpasangan dengan dB galat. Jadi dB apapun dipasangkan dengan dB galat. Nah, misalnya ya, jadi kita harus membuka tabel. Nah, supaya bisa kita lihat, kita perbesar dulu ya. Galatnya dilihat di sini. Jadi kalau kita melihat di tabel F, maka derajat bebas perlakuan, derajat bebas faktor A, derajat bebas faktor B, derajat bebas interaksi kita lihat dari angka yang mendatar ini. Sementara yang di kolom ini adalah dB galat ya. Sementara yang baris ke sana adalah dB perlakuan. Jadi nah, misalnya ini adalah 5 dengan 18. Berarti 5-nya dicari di mana, 18-nya dicari di mana ya. Ini saya tunjukkan. 5-nya dicari di sini. 5, 18, 2.77. 5, 18 dapat 2,77. 2.77.
kemudian A 118, ya kita lihat lagi. Ya, kita cari angka 1, kolom 1, 18 berarti 4,41. Nah, kemudian 2 dengan 18. Nah, ini tinggal cari 2 dengan 18 berarti 3,55. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah, untuk AB kebetulan nilainya 218 juga, berarti nilainya sama 355. Nah, kemudian data ini kita jadikan sebagai perbandingan untuk menilai apakah ini beda nyata atau tidak beda nyata. Nah, cara penilaiannya adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dia adalah berarti signifikan. Tetapi jika F hitung sebaliknya, jika F hitung, jadi F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dia signifikan. Sebaliknya, F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dia non signifikan. Jadi itu rumusnya. Jadi jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka signifikan. Nah, sekarang kita lihat ini. F hitung 18, F tabel 2,7. Mana yang lebih besar? F hitung. F hitung. Ya, kalau F hitung lebih besar signifikan, berarti di sini signifikan. Nah, sekarang F hitung dibanding F tabel, mana yang lebih besar? F hitung. Kalau F hitung lebih besar, maka dia signifikan, maka ini juga adalah signifikan. Kemudian F hitung dengan F tabel, F hitung 39, F tabel 3,55. Mana yang lebih besar? F hitung. F hitung lebih besar berarti signifikan. Nah, kemudian yang untuk interaksi, mana yang lebih besar? F hitung 0,3, F tabel 3,55. Mana yang lebih besar? Lebih besar F tabel. Jadi kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, non signifikan, berarti ini non signifikan. Ini adalah hasil ketika kita menghitung dengan Excel.